Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru HIP. Bertemu lagi dengan saya Rovinus Buromansi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat. Pada video kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, terwujudnya budaya positif melalui pemahaman bersama tentang penerapan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sebagai wujud kesepakatan bersama. Kedua, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan keyakinan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol manajer. Yang keempat, membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Adapun tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Dan yang kedua, guru dapat menerima dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa di sekolah. Berikut ini saya akan menampilkan video kegiatan diseminasi bersama kepala sekolah dan para guru SDN Culu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas 6 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Kesehatan sehingga kita kembali di sini menjalankan tugas kita sebagai tenaga pendidik dalam keadaan yang sehat. Baik, tuntunan kita bersama di sini yaitu hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi atau berbagi praktek baik penerapan dan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu sebagai CGP angkatan 11 dari sekolah kita ini, yaitu Sekolah Dasar Negeri Culu. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya minta sebelum mulai kegiatan kita hari ini, kita memulai dengan doa. Kepada Ibu Lesti kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Kebersamaan kita pada saat ini adalah untuk satu hal, yaitu kita berupaya untuk mendukung para pengurus yang saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Persamaan kita pada saat ini adalah kita sama-sama mendengar arahan dari Pak Rovinus tentang penerapan dan dimensi budaya positif dan juga bagaimana penerapannya yang harus dilaksanakan oleh kita semua dalam menjalani nanti di dalam kelas. Dan bisa harapan saya agar Pak Rovinus sebagai narasumber sekarang memberikan yang sedetail-detailnya dan menjelaskan sedetail-detailnya kepada kami semua tentang dimensi budaya positif itu. Dan harapannya bahwa kebersamaan kita pada saat ini adalah upaya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rovinus. Dan seluruhnya kami juga mengharapkan bagaimana kemampuan daripada Pak Rovinus untuk peningkatan kompetensi ini, dan kami sebagai para guru bisa menerapkan apa yang diberikan oleh Pak Rovinus kepada kami melalui penerapannya di kelas.
waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Bapak Yunus sebagai calon masing-masing. Baik, terima kasih atas penjelasan. Kepala sekolah SMP yang terpilih, teman-teman yang saya hormati, ini satu penggerak dulu, bapak-bapak wali kelas, bapak ibu wali kelas, singkatnya kita semua hadir pada seperti ini yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan Indonesia bahagia hari ulang tahun kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa kita sudah kemudian membawa semangat baru di sekolah. Maka pada kesempatan ini saya ingin lagi berkaitan dengan buku yang saya belajar di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih bulan ketiga sekarang. Dan modul yang pertama ini modul 1.4 yang keempat ini adalah pendidikan budaya positif. Saya menemukan bahwa budaya positif ini berkapa baiknya untuk kita berbagi, untuk kita buat di sekolah. Untuk melahirkan sebuah budaya positif adalah suatu kebiasaan perbuatan di sekolah kita yang diulang secara terus-menerus menjadi hal yang baik dan positif untuk kemajuan siswa di sekolah. Nah, ini adalah materi yang kita mau belajar bersama kita pada siang hari ini. Baik, yang pertama kita perlu belajar dari ada perubahan paradigma belajar bahwa belajar dari tokoh pendidikan kita Bapak Kiai Haji Dewantara. Di filosofi Bapak Kiai Haji Dewantara, guru ibarat seorang petani yang menemani bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung itu tumbuh secara maksimal. Jadi kita sebagai guru itu ibarat seorang petani, dia hanya menemani bibit, merawatnya, menyiramnya, ibaratkan itu jagung. Kemudian tugas guru adalah melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang disebut dengan aplikasi. Dan dalam hal ini kita guru menuntut bakat kemampuan yang ada pada siswa, bahwa siswa itu tumbuh dengan sendirinya dari kodrat alam yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahwa memang pada dasarnya secara kodrat manusia itu dia akan belajar dengan kecerdasannya. Tugas kita hanya menuntun. Kalau petani dia cukup menyiram dan sebagainya, sehingga hasilnya baik. Tapi pada dasarnya bahwa dia menuntun. Kemudian kita punya tugas itu adalah melayani semua kemampuan bakat yang dimiliki oleh siswa sehingga menjadi manusia yang seperti itu. Baik, yang kedua, yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan yang kita terapkan selama ini. Mari kita lihat secara bersama-sama. Berkaitan dengan kita hanya menerapkan disiplin itu seperti apa sebenarnya? Ada aturan-aturan di kelas, aturan tentang di sekolah, jam masuk dan sebagainya. Ada poin-poin yang menjelaskan di sini. Yang pertama, disiplin itu muncul dari motivasi internal, maksudnya lahir dalam diri siswa, lahir dalam diri kita sebagai guru. Jadi beda dengan yang eksternal. Mungkin yang selama ini kita terapkan itu, tata tertib itu kita yang buat. Misalnya semua siswa harus masuk jam 7 pagi, semua harus pakai pakaian seragam, semua harus bertanggung jawab atau melaksanakan tugas.
tetapi dalam diri siswa sendiri tidak ada niat atau motivasi. Kita hanya menerapkan itu. Jadi padahal sebetulnya disiplin itu harus lahir dari dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Jadi disiplin itu lahir karena dia sendiri melihat bahwa saya bisa menemukan suatu ketujuan itu, ada maknanya untuk saya apabila saya menjalankan disiplin. Yang berikut, yang ketiga adalah mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan universal itu suatu yang baik yang dipahami, diterima secara umum. Ambil contoh misalnya kita menggunakan helm. Menggunakan helm itu pada saat pelanggaran itu, kalau aturannya mungkin kita takut polisi, tapi kalau kita menguasai pandangan atau kebijakan nilai universal bahwa kalau kita jatuh kepala kita aman. Jadi kebijakan universal itu nilai universalnya adalah keselamatan dalam berkendara, itu juga nilai. Kemudian berkaitan dengan ini di sekolah, jadi nilai-nilai kebijakan itu mungkin kita terapkan itu dalam P5 sebagai kurikulum yang baru. Itu yang ditekankan atau dimaksudkan disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada diri siswa dan juga kita sebagai guru. Baik, yang berikutnya ada teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan suatu menurut Diane Rossi. Dalam budaya, dalam bukunya Restrukturasi Sosial, dia katakan si manusia dalam melakukan sesuatu itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia buat sesuatu takut dihukum, makanya dia ada sebab palsu. Takut dimarahi oleh guru atau siapa supaya dia cepat. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dia berbuat sesuatu supaya ada imbalannya, ada ada penghargaan dari orang lain, supaya guru puji terus, atau supaya teman lainnya menganggap dia orang baik. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi yang ketiga ini ada lebihnya, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Karena ada nilai-nilai itu, dia menganggap bahwa saya buat ini untuk saya sendiri. Kesimpulannya dari ketiga alasan, tindakan disiplin dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan, dengan melakukan atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan memberi hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, namun keputusan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Jadi dia ikut peraturan tertentu tapi tidak kuat, tidak menjadi karakter yang dalam dirinya. Itu sebagai kesimpulannya. Baik, yang berikut berkaitan dengan disiplin ini, dari positif ini ada kebutuhan dasar disiplin. Ternyata kita masukkan sesuatu itu, teori itu ada dasarnya. Jadi berbuat sesuatu ada memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu penerimaan. Jadi setiap siapapun butuh kasih sayang, perhatian. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk penguasaan, jadi pengakuan atau pengakuan dari orang lain. Jadi dia bisa melakukan sesuatu untuk menguasai orang lain. Jadi itu kebutuhan yang berikutnya. Yang keempat adalah kebebasan. Setiap kita punya keinginan untuk bebas memilih atau menentukan sesuatu. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan.
Jadi 5 kebutuhan ini juga dimiliki oleh siswa ketika mereka masuk dalam lingkungan sekolah kita. Jadi pertanyaannya, apakah 5 kebutuhan ini kita penuhi dalam diri siswa? Jadi sebagai manusia, misalnya dia merenung-merenung bisa saja dia makan. Jadi dia memukul temannya mungkin karena dia merasa dihina oleh teman sehingga dia balas. Jadi penguasaan tadi. Kemudian kebebasan. Jadi kebebasan kalau kita paksa dia seperti ini, kebebasannya dia bebas memilih sebenarnya. Ya. Baik, yang berikutnya kita lihat posisi kontrol atau restitusi. Menurut si dosen ini, dia menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas. Selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga tadi, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, ini kelima posisi kontrol. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini, ya, misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian ada yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Misalnya siswa berbuat sesuatu yang bukan berbuat salah, tapi dia sendiri tidak tahu bahwa dia berbuat salah. Lalu kita mengambil posisi kontrol kita bahwa kau tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Jadi meyakinkan dia supaya dia tahu bahwa dia berbuat salah. Jadi sampai pada situ saja, itu kontrol kita. Dan yang ketiga, kita mengambil posisi sebagai teman misalnya. No, misalnya, no. Kan itu pandai gaul, khususnya saya dia ibu pandai gaul. Jadi kita mengambil posisi bahwa antara dia dan kita sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini kita hanya berpatokan pada antara stimulus respon. Ada perbuatan pelanggaran dari siswa, kita merespon itu. Apa yang dibuat oleh siswa kita merespon. Jadi kita sebagai posisi pemantau. Dan yang ketiga ini adalah manajer. Jadi ternyata manajer itu juga bisa kita diperankan oleh kita sebagai guru, namanya manajer. Mari kita lihat jadi yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang menjalankan posisi hukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Jadi kita boleh buat supaya murid tertib dengan kuatkan ini aturan. Dengan hukum yang tidak terlambat, yang tidak pakai sepatu dan sebagainya. Guru akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti begini-begini. Dan kamu harus berbuat salah. Kamu terus yang berbuat salah. Kau terus terlambat. Kau terus misalnya take place, tidak ikut tugas. Yang berikutnya, kamu pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara hanya pakai caranya guru itu. Jadi itu dalam posisi. Yang berikut kita lihat membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru berusaha bersuara lembut. Dia lembut, membuat rasa bersalah, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata kita membuat dia merasa saya ini karena kita mengatakan bahwa harga dirinya pasti kurang. Kata-kata lembut misalnya itu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu? Sekali jawab bro, itu namanya kan?
dia merasa bahwa saya itu orang yang salah. Kemudian di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri, dan juga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang telah dia sayangi. Padahal dia sayang sekali sama dirinya. Baik, yang berikut bagaimana dengan teman? Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, dia tidak, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif berupa hubungan baik antara guru dan murid. Ini cuma masalah, pasti kita terus senang. Pak, semester mana gak begitu ya? Nah, guru menggunakan humor untuk mempengaruhi seorang. Ini baik juga. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, Bapak sudah membantu kamu, kamu juga harus baiklah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu beresin. Nanti ibu bantu beresin. Hal negatif dari posisi teman yaitu bila guru tidak membantu murid, dia akan kecewa. Saya pikir, dia akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini menimbulkan. Baik, yang berikut posisi manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kata bersama atau beda. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ada permasalahan sendiri. Bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Restitusi menjadikan murid sebagai manajer atas dirinya sendiri. Murid menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi dia tahu dirinya, kemudian dia juga tahu orang lain membutuhkan apa sehingga dari dirinya. Restitusi adalah proses mengembalikan murid dari kesalahannya sendiri. Jadi siswa tadi sudah berbuat salah. Bagaimana cara kita supaya dia sendiri yang merasa tidak bersalah, dia sendiri yang menemukan solusinya, dan cara untuk dia, kita membantu dia kembalikan menjadi siswa yang baik dia. Kalau yang lain-lain tadi kita mengatakan bahwa kau salah, tidak mengembalikan dia pada posisi semula atau yang baik. Baik, itu lanjut. Dari posisi kontrol ini ada 3 tahapan, misalnya kita menangani suatu permasalahan atau kesalahan. Sikap guru yang pertama itu tidak langsung menghukum, tetapi diawali dengan sikap memahami bahwa setiap manusia pernah berbuat salah. Misalnya aku benar, terus terlambat, atau yang terlambat ya, jangan takut terlambat. Jadi kita harus yakini dia dulu bahwa semua berbuat pasti berbuat salah. Yang kedua, guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipahami siswa dengan perilakunya. Apa alasannya? Kebutuhan dasar siapa? Pasti ada dari beberapa kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi. Bisa saja tadi dia terlambat makan, makanya dia terlambat datang. Tetapi kita paksa dia, kalau kita gelori, terlambat, misalnya. Jadi pasti ada. Kita tanya dulu. Kemudian selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga pasti sebelumnya kita buat kesepakatan bersama bagaimana kalau terlambat. Dan sikap seharusnya yang ditunjukkan murid menurut keyakinan kelas serta jawabannya datang dari siswa sendiri. Kemudian ditanyakan solusi terbaik. Jadi validasi tindakan bagian yang kedua, bagian yang terakhirnya baru menanyakan keyakinan kesepakatan apa. Baik, sebelum ke kesalahan pada posisi bahwa yang berhak untuk memberikan sanksi selama ini saya tidak memberikan kesempatan untuk mereka melakukan sendiri kesalahan itu. Kesalahan itu ya saya lihat mereka punya kesalahan, lalu saya menemui mereka, artinya apa?
dari saya. Terima kasih. Ibu. Baik. Sebelumnya juga sebelum saya belajar di modul ini juga, saya itu cenderungnya itu di nomor 1 dan 2 hukum dan pembuat bersama-sama. Dan setelah saya belajar, kemudian saya juga sudah mendapati ini, saya sini mengambil posisi sebagai manajer. Kita harus bisa menanyakan kenapa anak itu bisa melakukan pelanggaran, apa alasannya dan mengapa dia melakukan itu dan apa yang mau dia perbaiki ke depan. Sementara saya di sini sebagai dia posisi 4 dan 5. Terima kasih. Masih bertanya atau melihat kesalahan mereka dan kita yang Tadi Ya, terima kasih atas waktu. Kalau dari saya, dari penilaian ini memang tapi ada yang dominan. Ya, kalau dalam pelaksanaan ini tergantung dari yang misalnya di mana saya sebagai ini ya bahwa apalagi kalau dia baru pertama kali atau bagaimana dia pernah baik, terima kasih. Mungkin yang lain singkat-singkat. Maksudnya tentukan saja saya biasanya. Iya, semua. Karena kita mengatakan kita manajer, ternyata kita tidak melakukan kayak ada refleksi. dari saya Pak, mungkin pemukul dan pemerintah ada di saya karena melihat sudah situasi dengan posisi seperti Pak Adi bilang tadi, kapan kita menjadi pemukul, kapan kita jadi teman. Mungkin ada banyak dari mungkin karena memang sikap dan tingkah laku dari anak-anak yang membuat kita merasa kecewa, kita melakukan hukuman sini. Baik, terima kasih. Jadi saya juga saya lebih pada ini 2, 3, 4 lah. Satu juga sering. Untuk menjadi posisi control manager kita bisa lihat dampaknya paling ujung itu mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakini kemungkinan apa sebaiknya, kalau kamu memperbaikinya jadinya kira-kira kamu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi siswa hanya mengikuti itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, keyakinan sekolah, jadi dibuat secara bersama yang pada intinya ada mengandung nilai-nilai kebijakan universal bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci, berupa pernyataan-pernyataan umum dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi ini kemana? Jangan membuang sampah sembarang. Ini kalimat positif. Jadi kalimat negatif dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ya kata jangan enggak ditiadakan, atau kata tidak boleh hadir atau
tidak boleh mencoret-coret di tembok. Maka dalam kalimat positifnya, jagalah kebersihan tembok. Baik, yang berikutnya tidak terlalu banyak namun mudah diingat. Mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak, itu sulit pelaksanaan. Jadi mudah diingat. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kapan ini ibu ramai, maksudnya bisa buat di sekolah atau pulang. Kemudian semua warga kelas ikut ambil bagian dalam membuat keyakinan atau lewat surat pendapat. Misalnya suruh mereka untuk tulis bagaimana sebaiknya kelas kita, ditulis baru ditempelkan supaya mereka sendiri yang nanti kita pilih mana yang baik dari ini, itu yang menjadi WDAO setuju atau tidak, WDAO setuju atau tidak, menjadi keyakinan bersama. Jadi pasti mereka sendiri kalau mereka melanggar pasti melanggar. Yang itu silakan bagi kelas pendapat melalui mencatat semua masukan, susunlah keyakinan sesuai prosedur, gantilah kalimat positif, kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, mengajak menemukan nilai kebijakan, kebajikan. Dari misalnya ada sebut itu apa inti, apa nilai dari kata-kata itu. Kemudian setelah selesai ditandatangani bersama sebagai persetujuan, menggunakan tanda menu, tujuan panel. Kemudian diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat. Baik, ini misalnya contoh. Di atasnya ditulis, walaupun tidak tulis keyakinan kelas, tapi ada kata-katanya anak kelas 6 pasti bisa. Bisa apa? 1. Disiplin waktu. Ya, yang ketiga, angkat tangan. Yang kedua, belajar dengan gembira dan bersemangat. Harus ada suasana semangat di kelas. Kemudian angkat tangan saat ingin bertanya dan minta izin. Jadi di sini kalau bertanya tidak perlu angkat tangan, langsung saja jawab. Ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Saling menghargai, tolong menolong, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang berikutnya budayakan 4 kata saya contohkan di sini: tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Harus membiasakan itu. Misalnya kita suruh mereka apa yang harusnya pada saat masuk itu, permisi Pak. Kemudian itu menyangkut keyakinan kelasnya. Saya rasa mungkin ada kelas yang sudah buat keyakinan kelas. Jadi kelas-kelas yang lain bisa juga menerapkan, bisa buat itu menjadi keyakinan kelas bersama dengan tertib kelas. Yang guru mata pelajaran juga seperti itu. Saya tidak contohkan satu-satunya dari kata tertibnya atau keyakinannya membawa kitab suci selama pelajaran agama, karena ada semua siswa kita dapat kitab suci masing-masing. Kemudian berdoa. Baik, kita lanjut saja. Yang berikutnya mengenai segitiga restitusi. Berkaitan dengan posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi yang posisi manajer itu, ini ada tahapan-tahapannya. Ada 3 hal tadi itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tanya dulu seperti apa dia, jadi mungkin tidak atau terlambat datang, mungkin membantu orang itu baik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia butuh penghargaan tadi, jangan dengan cara memuaskan lain. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita suruh polisi. Jadi menyuruh mereka untuk ingat kembali apa yang sudah disepakati.
Dan yang berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau tidak tanya ke siswa, pasti dia ingat kembali orang yang bertanggung jawab dan sebagainya, orang disiplin. Baik, sebelum lanjut ada satu cerita ini. Halo. Hai. Hai. Halo. Jadi di sebuah toko, di sebuah pasar ada tiba-tiba kebakaran. Kebakaran ini apinya tinggi melambung. Ada 3 rumah yang terbakar. Di satu rumah tembok, satu rumah papan, satunya rumah pokoknya besi mana. Aluminium. Jadi tiba-tiba auto ambulans datang. Kira-kira rumah mana yang lebih dulu dia padamkan? Papan. Yang papan, Tembok. yang tembok, yang papan, papan. Yang rumah dapat. Yang mana ibu? Tembok. Yang tembok, papan. Ya. Tidak mungkin dia bisa padamkan itu api karena ini namanya kambing. Kalau ini sapi. Jadi, ulang lagi, ini kambing, yang ini sapi. Kalau yang ini kuda. Saya ulang lagi, yang ini kambing, yang ini sapi. Kalau yang ini Udah. kuda. Perhatikan apa yang saya katakan. Jangan perhatikan jari. Kalau yang ini, Udah. ya, Kambing. Kalau yang udah. ya. Kalau yang ini, Udah. ya. Yang ini, Sapi. Yang pertama. Kambing. 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 yang ini Kambing. kambing. Yang ini kambing, berarti ini, Udah. ya, Sapi. ya. Ini tadi apa? Ini tadi. Sapi. Dan ini kambing, yang ini sapi. Kalau yang ini kuda. Perhatikan kata pertamanya itu. Ini kambing, yang ini sapi. Kalau yang ini kuda. Berarti yang ini, Kambing. ya. Yang ini, Kambing. yang saya katakan bukan Sapi. Sapi. Yang ini sapi. Kalau yang ini Kuda. kalau, ya kata kalau itu berarti baik, bisa konsultasi. Baik, lanjut. Ini tadi segitiga diskusi. Di tahapan ini tadi kita harus melaksanakan ini dulu dengan untuk menjalankan posisi kita sebagai manajer, stabilkan identitas. Tanya dulu. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik. Ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik. Pasti kita semua berbuat salah. Kemudian validasi tindakan salah. Tidak semua perilaku memiliki, semua perilaku memiliki alasan. Pasti ada alasannya dia memukul atau membuat orang nangis. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, tindakannya adalah kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Jangan gunakanlah yang internal, yang eksternal pasti tidak akan. Baik, kemarin saya buat penerapan praktik ke segitiga restitusi ke 2 siswa. Dari antara ada 2 kasusnya. Kasus yang pertama itu jadi TV, dia tidak mengerjakan tugas. Kasus yang kedua, Fiska tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka pelatihan kor. Baik, agar itu sudah dengan ini seperti apa proses penanganannya dengan cara manajemen. Mungkin masih kurang sebentar, kita lihat.
saya tidak mengatakan bahwa Kevin berbuat salah, tapi Kevin mengatakan saya minta maaf. Dia sendiri yang mengatakan. Saya tanya apa yang kami buat itu. Pertama minta maaf, kedua saya tidak nonton sampai malam lagi, dan yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dan dia katakan sendiri besok saya kumpulkan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Dia posisi ini pada orang lebih kuat disiplinnya, kontrol dirinya, ketimbang kita yang mengatakan itu. Jadi, itu kasus yang pertama. Kita lihat kasus yang kedua. Berkaitan dengan diseminasi positif, atas perhatian dari kita semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Pak Rufinus yang sudah mempresentasikan materi tentang diskriminasi budaya positif. Yang berikut sesi tanya kita bersama Bapak Ibu bebas yang kelas pada kelasnya kita tidak kesempatan kita kembali ke sini dengan pelajaran tugas kita sebagai tenaga pendidik dalam keadaan Indonesia. Baik, kemudian kita bersama di sini yaitu hari ini kita akan mendengarkan Selamat siang semua. Siap. Hari ini kita sebelum mulai pelajaran agama untuk semester ini, mari kita membuat suatu keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Tentunya kalian tahu bahwa keyakinan kelas itu suatu yang kita yakini secara bersama dan disepakati, ya, supaya kita tertib, aman atau disiplin yang kita laksanakan di dalam kelas kita selama proses pembelajaran berlangsung, terutama dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, kemudian keyakinan kelas ini nanti kita buat lebih rinci. Kalau peraturan itu mungkin yang rinci, tapi keyakinan itu abstrak, kata-kata yang menjadi keyakinan kita bersama. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan umum, misalnya jagalah kebersihan, misalnya wajib kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pernyataan itu dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya, tidak terlalu banyak, supaya kita bisa taat. Lupain lebih, kita bingung juga mana yang buat. Kemudian dalam bentuk kalimat positif, mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa buat diterapkan di dalam kelas kita, di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya, warga kelas kita semua harus ambil bagian, ya. Tiada yang terjauh di pagi, tiada yang minggu. Jadi kita semua harus sepakati itu. Kita yakini bersama bahwa ini dapat dipertahankan menjadi satu budaya positif. Kita akan menulis keyakinan kita di dalam kertas ini. Saya bagi satu kertas ini bisa tulis satu, bisa dua, kemudian tulis tulisan sehingga bisa dapat dua, dan jangan hanya satu saja. Nanti kita seleksi mana yang baik, langsung ambil tulisan.
anak-anak kita kalau sudah tulis, silakan kertas-kertas kalian yang sudah tulis tentang keyakinan kalian tempel di sini. Coba mulai lanjut. Ya, mulai. Read. Read. Mulai lagi. Sekarang dulu. Sudah semua? Sudah, Pak. Baik, saya baca dulu. Kalian sudah menulis semua keyakinan yang Anda buat berkaitan dengan kelas kita. Saya baca ya. Nanti kita lihat nanti mana kalimat positifnya. Apakah kalimat ini kalimat positif? Kalau bukan kalimat positif, kita buat yang lebih baik ya. Baik. Mendengar saya sudah kelompokkan ini, ada yang berkaitan dengan religiusnya, ada yang berkaitan dengan kebersihan, kemudian ada yang berkaitan dengan menghormati yang lain. Ya. Baik, ini mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Siapa yang ini? Membawa kamu berdoa saat istirahat dan berdoa sesudah istirahat. Bantu guru untuk menyiapkan doa. Berkaitan dengan kelas ini tidak tahu yang ada hubungannya dengan di kelas kita. Kemudian menghargai ibu guru atau bapak guru yang sedang menjelaskan. Penting tidak ini? Menjaga kebersihan, penting tidak? Ya, menjaga kebersihan ada yang sama banyak. Melarang teman saat membuang sampah, ini juga berkaitan dengan kebersihan. Yang ini ya tidak boleh membuli. Ini kalimat positif atau negatif ini? Negatif, ya. Jadi menghargai sesama ya, menghargai dan menghormati sesama itu termasuk tidak boleh membuli. Kebersihan sudah tadi, berdoa sebelum pelajaran dimulai, juga taat kepada peraturan, mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga ketertiban kelas, membawa buku pikir agama,
membawa kitab suci. Ya, kitab suci pada saat pelajaran agama Katolik. Penting tidak ini? Penting. Ya. Yang berikutnya, menghormati pendapat teman, menghormati bapak dan ibu guru, dan menghormati teman. Ya. Berdoa tadi ya. Ada tidak? Baik, yang berdoa itu kita tulis saja. Berdoa bersama. Berdoa bersama ya. Yang kedua, berkata pasti ya. Baik. Dari 8 ini bagaimana ini? Coba yang pertama kita baca bersama. Berdoa bersama. Yang kedua, disiplin waktu keluar dan masuk kelas. Yang ketiga, bawa dan membaca kitab suci. Ya. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan yang kelima, pasti ya. Baik, dari 8 ini bagaimana ini? Coba yang pertama kita baca bersama. Berdoa bersama. Yang kedua, disiplin waktu keluar dan masuk kelas. Yang ketiga, membawa dan membaca kitab suci. Ya. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan yang kelima, melaksanakan. Anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas kita dengan mengutamakan nilai-nilai religius, berdoa, disiplin, kemudian membaca kitab suci, tertib, kemudian apa namanya ini? Tanggung jawab ya, tanggung jawab, tertib, disiplin, kemudian menghargai dan tolong menolong. Jadi itu nilai-nilai yang perlu kita yakini, kesepakati untuk kita buat dalam pelajaran. Dan kita sudah membuat tanda tangan sebagai tanda kita sepakati untuk melaksanakan ini. Sepakat untuk melaksanakan ini? Terima kasih. 3. Saya Kay, siswa kelas 6 SMP. Saya senang dengan keyakinan kelas yang mengikuti kami laksanakan. Kami dan Porfinus membuat keyakinan kelas. Saya berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas sebagai budaya positif di sekolah. Terima kasih. 3. Saya Andrew, siswa kelas 6 SD. Saya senang dengan keyakinan kelas yang diikuti oleh kami dilaksanakan. 1. Saya senang dengan keyakinan kelas yang diikuti untuk kami laksanakan. Kami dan Pak Rufinus membuat saya berusaha untuk membuat kesepakatan melakukan keyakinan kelas sebagai budaya. Terima kasih. 3. Nama saya Kevin. Saya siswa kelas 4 SDN Culu. Saya melakukan kesalahan tidak mengumpulkan tugas. Yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu bertanggung jawab. Saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Profin. Dengan bimbingan Profin, saya dapat solusi. Profin lakukan ini adalah demi masa depan saya. Terima kasih Pak Profin. 6 SDN Culu,
Saya tidak menjalankan keyakinan sekolah kami, yaitu tertib mengikuti kegiatan sekolah. Saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Pak Rovin. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari dan menemukan solusi harus saya lakukan. Yang Pak Rovin lakukan adalah memperkuat keyakinan sekolah demi masa depan saya. Tadi guru di SD Negeri Culu yang adalah rekan guru dari Pak Rovinus Burumansi SPD. Saya bangga dan merasa senang karena Pak Rovinus Burumansi masuk sebagai guru penggerak. Diseminasi pengimbasan merupakan bentuk aksi nyata guru penggerak yang memberikan. Shalom, saya Sartika Rorumpande, guru dari SD Negeri Culu. Saya rekan guru dari calon guru penggerak Bapak Rovinus Burumansi. Saya merasa senang dan bangga kepada Bapak Rovinus Burumansi karena telah masuk ke dalam calon guru penggerak dan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di sekolah untuk membentuk karakter siswa. Dengan adanya diseminasi ini, saya mendapatkan pengetahuan dan motivasi agar dapat menerapkannya di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Rovinus Burumansi yang telah mengadakan diseminasi ini dengan baik. Terima kasih.